Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para bunda, kembali lagi di channel YouTube aku ya. Nah, di video aku kali ini aku mau membahas nih mengenai tanda-tanda bahaya kehamilan ya. Apa aja sih tanda-tanda bahaya kehamilan ini? Nanti aku akan jelasin satu persatu dan sedetail-detailnya ya, beserta gejala-gejalanya. Nah, tetap stay tune ya bunda di video aku. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan ya Bunda. Nah, jadi tanda-tanda bahaya kehamilan ini yang pertama nih disebabkan karena adanya perdarahan pervaginam ya, yaitu perdarahan yang keluar lewat jalan lahir. Perdarahan ini disebabkan oleh beberapa faktor nih Bunda. Nah, yang pertama nih, perdarahan ini disebabkan karena adanya ancaman keguguran ya atau abortus. Nah, kasus ini terjadi pada trimester 1 ya, yaitu usia kehamilan 1 hingga 3 bulan. Nah, maka dari itu si ibu hamil ini harus menghindari aktivitas yang terlalu berat ya. Selain itu juga ibu hamil harus menghindari hubungan seksual terlebih dahulu. Karena apa? Nah, sperma ini mengandung hormon prostaglandin yang bisa menyebabkan kontraksi kenceng-kenceng ya, yang bisa mengancam terjadinya keguguran. Harus hati-hati ya Bunda di usia kehamilan 1 hingga 3 bulan ini karena masih rawan-rawannya terjadinya keguguran. Nah, perdarahan ini juga bisa disebabkan karena adanya mola hidatidosa atau hamil anggur. Nah, apa nih yang bisa dilihat gejala dari hamil anggur ini? Nah, gejalanya tuh seperti ini Bunda. Ukuran besar perut itu tidak sesuai dengan usia kehamilan. Misal nih, usia kehamilan 1 bulan itu besarnya seperti usia kehamilan 4 bulan Bunda. Jadi besar perutnya itu pesat banget perkembangannya. Nah, jika Bunda dirasa telah merasakan hal-hal seperti itu, maka Bunda harus cepat-cepat melakukan pemeriksaan USG ya, agar Bunda lebih tahu pastinya ya. Selanjutnya nih Bunda, perdarahan ini juga bisa disebabkan karena adanya kehamilan ektopik ya, atau kehamilan di luar kandungan. Nah, ini gejalanya juga sama nih Bunda, mengeluarkan perdarahan pervaginam atau lewat jalan lahir dan disertai nyeri ya di bagian bawah perut, bisa menjalar sampai ke panggul rasa nyerinya itu Bunda. Selanjutnya nih, perdarahan ini bisa juga disebabkan karena adanya previa plasenta dan solusio plasenta. Nah, apa sih previa plasenta dan solusio plasenta ini? Jadi, previa plasenta ini ari-ari atau plasenta si ibu ini letaknya tidak normal ya, yaitu letaknya di bawah bagian rahim si ibu. Jadi plasentanya ini menutupi jalan lahir ya. Gejalanya itu perdarahan pervaginam atau perdarahan lewat jalan lahir, tetapi tidak disertai dengan nyeri. Beda lagi nih Bunda dengan solusio plasenta. Kalau solusio plasenta itu artinya plasenta atau ari-ari si ibu ini lepas sebelum waktunya dan gejalanya itu sama, perdarahan pervaginam atau perdarahan lewat jalan lahir, tetapi disertai dengan nyeri ya Bunda, nyeri di bagian perut, nyerinya tuh nyeri banget pokoknya. Nah, tanda bahaya kehamilan tadi yang pertama nih ditandai dengan adanya perdarahan. Sekarang yang kedua nih Bunda, ditandai dengan adanya gejala preeklamsi. Nah, apa aja sih tanda gejala preeklamsi ini? Yang pertama nih Bunda, bisa ditandai dengan sakit kepala yang sangat hebat, menetap Bunda, nyeri banget nih ketika dipakai buat tiduran, buat berbaring, itu tetap saja nih sakit kepala ini menetap, nggak hilang-hilang.
Nah, itu dicurigai nih adanya gejala dari preeklamsi. Yang kedua, penglihatan mata ini kabur Bunda, berkunang-kunang dan disertai odem atau bengkak pada kaki dan tangan. Nah, jadi kalau Bunda dirasa telah mengalami gejala-gejala dari preeklamsi ini, maka si Bunda ini harus segera datang ke tenaga kesehatan ya untuk dilakukan pemeriksaan. Karena apa? Preeklamsi ini harus segera ditangani ya Bunda. Kalau tidak segera ditangani, bisa terjadi komplikasi eklamsi ya. Bunda ini bisa mengalami kejang-kejang sehingga dapat mengancam keselamatan Bunda beserta janinnya. Sekarang yang ketiga nih, ditandai dengan adanya gerakan bayi yang kurang ya. Nah, jadi gerakan janin di dalam kandungan itu normalnya ya selama 12 jam atau sehari minimal 10 kali gerakan. Jadi sehari semalam 24 jam itu minimal 20 kali gerakan ya. Jika dirasa kurang nih gerakannya, kok lambat, kurang ya, kurang dari 10 kali. Nah, itu si Bunda ini harus datang ke tenaga kesehatan untuk dilakukan pemeriksaan ya, biar Bunda tahu janinnya itu keadaannya masih baik-baik saja atau tidak ya. Yang keempat nih Bunda, ditandai dengan demam ya. Si Bunda ini mengalami demam lebih dari 38 derajat Celcius. Nah, jika Bunda mengalami demam, maka segera ke tenaga kesehatan agar dilakukan pemeriksaan dan si tenaga kesehatan ini memberikan penurun panas. Kalau tidak segera diatasi, maka bisa membahayakan Bunda beserta janinnya ya. Nah, demam ini dikarenakan adanya infeksi yang masuk di dalam tubuh si Bunda tersebut. Yang kelima nih, adanya air ketuban pecah sebelum waktunya. Nah, ini sangat bahaya banget ya Bunda. Dan Bunda juga harus bisa mendeteksi nih yang keluar ini air kencing atau air ketuban ya. Nah, di video aku sebelumnya udah aku jelasin ya Bunda mengenai perbedaan mana air ketuban dan mana air kencing ya, agar Bunda nggak salah dalam membedakannya. Nah, ketika Bunda mengalami rembesan air ketuban meskipun itu sedikit atau berjumlah banyak, maka Bunda segera datang ke tenaga kesehatan ya. Nah, kasus seperti ini harus segera ditangani ya Bunda. Kalau tidak bisa berakibat fatal pada janinnya ya. Janin ini bisa mengalami fetal distress dengan ditandai detak jantung yang sangat cepat, atau detak jantungnya ini bisa melemah dan lama-lama bisa terjadi fetal death ya, artinya kematian pada janin. Jangan sampai ini terjadi ya Bunda. Tanda yang keenam nih, ibu hamil ini mengalami mual muntah yang terus-terusan ya, dan tidak mau makan. Muntah-muntahnya ini sehari bisa 6 kali lebih ya, bisa disebut juga dengan hiperemesis gravidarum. Nah, jika ibu hamil mengalami seperti ini, maka segera ke tenaga kesehatan ya, agar segera tertangani. Nah, kasus seperti ini biasanya terjadi pada kehamilan trimester 1, yaitu usia kehamilan 1 hingga 3 bulan. Nah, itu tadi tanda-tanda bahaya kehamilan ya beserta gejalanya. Jika Bunda dirasa mengalami dari salah satu tanda gejala bahaya kehamilan itu, maka segeralah periksa ke tenaga kesehatan ya. Karena apa? Kalau tidak segera ditangani bisa membahayakan ibu beserta janinnya. Sekian dulu video dari saya, semoga sangat bermanfaat untuk Bunda ya. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time Bunda.